Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, jadi untuk di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, biar gue sering-sering upload, hati gue pastinya semakin tenang. Oke, jadi untuk di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue bakal membahas tips build untuk persona kita yang nomor 2, yaitu Blood Moon Berserker Rofi. Jadi dia merupakan salah satu dari 2 persona kita yang terbaru, dan bakal langsung aja kita akan bahas untuk tips build-nya seperti apa. Tapi sebelum itu kita akan review lagi tipis-tipis untuk skillnya, baru kita masuk ke pembahasan build setting dan juga fokus statnya. Jadi langsung saja. Untuk yang pertama kita mulai dari basic attack-nya, dimana skillnya ini akan memberikan damage bertipe single target dengan total 300 plus 220% berdasarkan attack. Kemudian skill ini guaranteed hit ya, alias pasti masuk, dan juga akan memberikan atribut advantage damage. Kemudian di sini dia juga akan mengurangi ultimate skill cooldown sebanyak 1 putaran. Jadi efek dari basic attack-nya sangat banyak ya. Tapi secara overall ini bagus banget sih untuk membantu progres dia. Oke, berikutnya kita masuk ke pembahasan skill spesial. Di sini skillnya dia akan memberikan Infernal Possession untuk selected ally ya. Oke. Kemudian ada pasif di mana allies dengan Infernal Possession itu akan mendapatkan 40% tambahan damage dan juga 40% tambahan damage untuk atribut advantage-nya. Kemudian saat menggunakan skill kepada target ada 100% chance untuk memberikan 2 stack counter mark untuk random karakter di sekitar target. Kemudian ada pasif lagi di mana jika seandainya ada allies kalian yang mendapatkan Infernal Possession, nanti untuk si Rofi juga akan mendapatkan efek yang sama dari Infernal Possession yang dia berikan kepada allies-nya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan dari efek baru yang ditambahkan oleh developer kita. Jadi di sini ada efek bernama Infernal Possession. Jadi efek ini akan meningkatkan damage dan juga atribut advantage damage. Kemudian saat menggunakan active attack, dia akan memberikan 2 stack counter mark untuk 1 random enemy selama 2 putaran. Kemudian efek ini akan hilang jika seandainya kalian memberikan efek ini kepada yang lain ya. Jadi kalau ada temen kalian yang udah dapet tapi kalian kasih ke orang lain, nah otomatis efek yang sebelumnya itu akan hilang. Jadi tidak bisa menempel terus ya. Kemudian lanjut lagi kita bakal masuk ke pembahasan skill ultimate yang sangat banyak ini. Untuk skill ultimate dia akan memberikan damage bertipe single target dengan total 700 plus 600% berdasarkan attack. Kemudian jika caster memiliki 3 stack flaming clouds sebelum menyerang, dia akan meningkatkan piercing rate sebesar 35%. Kemudian dia akan memberikan tambahan damage lagi sebesar 700 plus 600% berdasarkan attack untuk target yang sama. Oke, jadi dia bisa ngehit 2 kali ya. Kalau misalnya efek dari Flaming Growth-nya itu ada 3 stack. Kemudian berikutnya di sini jika targetnya itu udah down atau udah mati, dia akan memberikan damage kepada yang lain secara instan. Kemudian dia akan menghilangkan Flaming Growth dari dirinya sendiri setelah menggunakan skillnya sebanyak 2 kali. Kemudian untuk yang berikutnya ada passive skill, yang mana jika seandainya caster atau allies yang memiliki efek Infernal Possession itu memberikan atribut advantage damage menggunakan active skill, untuk di sini dia akan mendapatkan 1 stack Flaming Growth untuk dirinya sendiri. Ini si Rofi ya.
dan cuma bisa ke-trigger satu kali setiap satu putaran. Kemudian untuk efek Flaming Growth di sini statusnya bukan buff atau debuff, jadi tidak bisa dihapus untuk efeknya. Jadi kalau gue bilang sih ini skillnya cukup lumayan bagus ya untuk skill ultimate-nya, apalagi bisa ngehit 2 kali. Jadi untuk bisa menyerang sebanyak 2 kali dia perlu 3 stack Flaming Growth. Dan menurut gue sih ini skillnya cukup bagus ya. Cuman problemnya emang kita harus mengumpulkan stack Flaming Growth-nya aja sih. Dan kalau dilihat piercing rate-nya tidak terlalu besar ya, cuma 35%. Dan itu pun kalau misalnya dia ngehit 2 kali coy. Itu aja sih yang problem ya untuk skill dari Raw V1 ini. Tapi skill basic attack-nya bagus banget coy, karena bisa mengurangi cooldown skill ultimate-nya sebanyak 1 putaran, jadi lumayan banget untuk bisa mempercepat dia menggunakan skill ultimate. Dan secara kemampuan sih overall lumayan bagus ya, tapi cukup nanggung. Dan kalau lihat ini persona nggak cocok banget buat di Colosseum ya, lebih buat PvE terutama boss battle, baru enak ini persona coy. Oke. Kemudian kita coba cek untuk reliknya. Di sini reliknya itu akan meningkatkan critical chance sebesar 7,5%. Ini bagus untuk dia sebagai seorang damage dealer, critical chance ini sangat bagus. Kemudian berikutnya di sini dia akan meningkatkan damage dari ultimate, dan di sini ada skill pasif tambahan di mana saat pertandingan dimulai dia akan memberikan infernal possession untuk persona yang di sebelah kiri. Langsung berarti ya. Oke. Ini bagus, dan kalau kita lihat di boost 5-nya, oke, efeknya cuma ningkatin damage saja. Berarti ini kalau misalnya kalian dapat polosan untuk reliknya tidak masalah. Karena menurut gue yang kita perlukan adalah ini aja nih, efek pasif tambahannya. Yang menurut gue cukup pas lah untuk dia. Berikutnya kita akan langsung saja bahas untuk build-nya, baru nanti kita bakal bahas untuk fokus statnya. Jadi pertama untuk build-nya kalian bisa lihat seperti ini untuk settingannya. Jadi karena dia merupakan damage dealer biasa pada umumnya, kita bisa menggunakan settingan ini. Jadi settingannya sudah pasti akan meningkatkan attack, meningkatkan critical chance, dan juga meningkatkan critical damage-nya agar lebih optimal dari segi penghasilan damage. Ini adalah build damage dealer biasa pada umumnya. Jadi rata-rata damage dealer pastinya menggunakan settingan seperti ini untuk di gameplay PvE atau PvP. Tapi tergantung situasional juga pastinya. Tapi yang jelas ini settingannya udah normal untuk seorang damage dealer. Kemudian berikutnya kita bakal bahas untuk fokus statnya. Jadi untuk fokusnya kalian bisa lihat seperti ini. Untuk settingnya kita fokus ke arah attack, kemudian critical chance, critical damage, hit rate, ini yang paling wajib pastinya, dan sisanya mengikuti saja. Karena damage dealer ya, udah pasti kita bakal tingkatkan poin paling pentingnya, yaitu attack, critical chance, dan juga critical damage. Karena ini 3 yang paling penting pastinya untuk seorang damage dealer. Jadi tingkatkan setinggi-tingginya. Kalau bisa dapat 10.000 itu pastinya bakal bagus banget karena damage-nya bakal lebih optimal. Critical chance mungkin di angka 60% udah lumayan banget, tapi kalau bisa lebih itu bagus. Dan untuk critical damage 400% ke atas itu udah paling wajib lah untuk seorang damage dealer. Jadi ini settingan yang pastinya udah enak untuk si Raw V Blood Moon Berserker. Jadi ya pembahasan gue sampai sini aja untuk video kita kali ini. Kalau kalian misalnya ada pertanyaan lagi atau segala macam, langsung aja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget. See you on the next video guys. Goodbye. Dadah cuy.